Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita akan mengaji kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid karya Syekh Ibn Rushd. Masih dalam pembahasan bab puasa, di mana pada pertemuan pertama kita bahas tentang macam-macam puasa. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib, lalu kemudian kita kerucutkan kepada pembahasan puasa Ramadan. Kemudian pada sesi kedua kita bahas tentang salah satu rukun dari puasa, yakni az-zaman, tentang waktunya. Dan kita juga sudah bahas saat itu ya terkait dengan bagaimana teknis ru'yatul hilal atau melihat bulan manakala ghumma al-hilal, ya. Hilalnya itu tertutup dengan awan. Lalu kemudian kita juga sudah bahas sebelumnya ya terkait dengan waktu melihat bulannya, ya. Waktu melihat bulannya di sini, ya. Jadi kalau ulama sepakat melihat bulannya pada waktu sore, maka puasanya pada hari setelahnya. Nah, terjadi perbedaan pendapat bagaimana jika melihatnya di waktu siang, ya, di waktu siang atau di waktu pagi hari. Itu sudah kemarin kita bahas, dan hari ini kita akan coba masuk kepada pembahasan setelahnya, yakni fi husulil ilmi birru'yati, ya. Bagaimana para ulama itu berbeda pendapat, ya, dalam cara mendapatkan ru'yahnya, ya, mendapatkan ru'yahnya. Apakah cukup dengan penglihatan saja dari seseorang atau juga ada informasi, ya, al-khobar itu, ya, artinya apa? Informasi atau berita dari orang lain. Baik, sebelum kita masuk pembahasan, mari sama-sama kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan manfaat dan barakah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Baik, kita baca dulu kitabnya. Wa amma ikhtilafuhum fi husulil ilmi birru'yati. Ya, adapun perbedaan pandangan para ulama terkait dengan husul. Husul itu artinya hasil, menjadi bahasa Arab, ya, dari bahasa Arab itu hasil, ya. Husul itu adalah cara mendapatkannya, ya, cara mendapatkan ru'yah. Artinya kemarin kita bahas, ya, bahwasanya puasa itu liru'yatihi, ya, dengan melihat bulan Ramadan, dan berbuka pun dengan liru'yatihi, dengan melihat bulan Syawal. Nah, bagaimana mendapatkan ru'yahnya? Apakah cukup dengan penglihatan seseorang? Oh, ada orang yang mengaku saya melihat bulan, ya, di sore hari, ya. Apakah langsung otomatis besoknya kita berpuasa, misalkan dia melihatnya di penghujung bulan Sya'ban, begitu? Atau harus dengan berita dari orang lain, ya? Artinya tidak hanya satu orang, tapi ada berita dari orang lain, dari A, B, C, untuk menyatakan bahwa di sana juga melihat bulan, gitu. Fa amma tariqul hissi, ya, fa innal ulama ajma'u ala anna man absara hilalas shaumi wahdahu anna alaihi ayyasuma. Ini sudah terjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwasanya manakala seseorang itu melihat bulan, ya, dia melihat bulan, ya, misalkan di tanggal 29 Sya'ban, lalu dia melihat bulan,
di sore hari, maka besoknya dia harus berpuasa. Ayyasuma, itu sepakat para ulama. Dia harus berpuasa, ya, karena dia melihat dia harus berpuasa. Illa atau abna Abi Robahin, kecuali satu pendapat saja dari ulama, ya, ini namanya Syekh atau Abi Robahin, di mana ia berkata, qala la yasumu illa bi ru'yati ghairihi ma'ahu. Nah, orang ini yang tadi melihat hilal tidak perlu berpuasa kecuali ada orang lain juga yang melihat bulan itu. Artinya persaksian satu orang ini tidak berlaku untuk kewajiban ia berpuasa, kecuali ada orang lain yang melihat bulan itu juga. Jadi tidak hanya dia sendiri. Waqtalafu hal yuftiru bi ru'yatihi wahdahu. Nah, ini permasalahannya adalah ketika di penghujung bulan Ramadan, misalkan tanggal 29 Ramadan, dilakukan ru'yatul hilal, ya. Proses melihat hilal. Lalu ada satu orang, ya, wahdahu, dia sendiri yang melihat bulan. Ya. Dia sendiri yang melihat bulan. Jadi di penghujung bulan Ramadan dia melihat bulan. Otomatis besoknya Syawal, gitu kan. Kalau melihat bulan di penghujung bulan Ramadan, tanggal 29 Ramadan, melihat bulan di sore hari, maka otomatis besoknya Syawal. Yang jadi masalah adalah hanya dia sendiri yang melihat. Nah, ini bagaimana? Fazahaba Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad ila annahu la yuftiru. Nah, ini adalah yang pertama pendapatnya Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, di mana para ulama ini mengatakan bahwasanya bagi dia yang melihat bulan di penghujung bulan Ramadan, la yuftiru, dia tidak boleh berbuka puasa. Artinya besok dia tetap harus berpuasa, menggenapkan menjadi 30 tanggal, jadi 30 Ramadan begitu. Jadi tidak boleh dia tidak berpuasa, menganggap bahwa besoknya adalah Syawal, karena hanya dia yang melihat. Nah, ini ada pendapat Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Wa qala Syafi'i yuftiru. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, dia harus buka puasa, atau artinya besok dia nggak boleh puasa. Wa bihi qala Abu Thawr. Begitupun pendapat Imam Ats-Tsauri, ya, Abu Thawr, ya, mengatakan demikian. Jadi kalau tanggal 29 Ramadan ada seseorang, si A katakanlah, dia, ya, si B atau si A, ya, si B atau si C lah, ya, si C saja, dia melihat bulan di tanggal 29 Ramadan, melakukan ru'yah, lalu melihat bulan di 29 Ramadan, maka besoknya bagi dia tidak boleh berpuasa. Ya, begitu. Nah, ini beda pendapatnya. Sedangkan yang lainnya mengatakan dia tidak boleh berpuasa. Sedangkan Imam Syafi'i, la yuftiru, artinya tidak boleh berbuka puasa. Harusnya dia berpuasa. Sedangkan Imam Syafi'i justru mengatakan sebaliknya, dia tidak boleh berpuasa. Ya, dia harus berbuka. Masuk Imam Abu Thawri. Wa hadza la ma'na lahu fa inna Nabi alaihi salatu wasalam qad aujaba shaum wal fitra lirru'yati. Kemarin kita kan sudah bahas, ya, hadis Rasulullah yang mengatakan bahwasanya sumu lirru'yatihi, berpuasalah kamu di bulan Ramadan ketika kamu berhasil melihat ru'yah, ya, melihat bulan gitu. Wa aftiru lirru'yatihi, dan begitu pun, ya, untuk mengetahui akhir bulan Ramadan dengan ru'yah, maka berbukalah ketika melihat bulan Syawal. Kan itu hadisnya, ya, aujaba shaum wal fitr li ru'yatihi. Farru'yatu innama takunu bil hissi, di mana ru'yah itu adalah menggunakan hissun. Ya, hissun itu sebenarnya kan panca indera, ya. Tapi maksudnya di sini, hissun di sini adalah dengan penglihatan. Ru'yah, ya, ru'yah melihat, ya, dengan penglihatan, dengan mata. Walau lal ijma'u 'ala siyami bil khabari 'anir ru'yati la ba'uda wujubus siyam bil khabari li dhahiri hadzal hadis. Ya, karena hadisnya memerintahkan li ru'yah, dengan melihat, ya, bukan dengan khabar. Begitu, bukan dengan kabar dari orang lain. Begitu. Ya. Nah, jadi disitulah muncul
ya perbedaan pandangan di kalangan para ulama. Karena terkait dengan zohiru al hadis yang tadi, itu zohirul hadis ya. Apa hadisnya? Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Wa inna ma farraqa man farraqa baina hilalis shaumi wal fitri limakani saddil dzari'ah ya, atau saddul dzara'i. Saddil dzari'ah an la yadda'iya al-fussaq annahum ra'au al-hilala fayuftiruna wa hum ba'du lam yarahu. Nah, ini lalu kemudian ya, mengapa kok ada juga ulama yang berpendapat bahwa pengakuan satu orang itu tidak berlaku. Harus ada persaksian dari orang lain juga yang melihatnya. Ini karena dikhawatirkan ada fusak. Yadda'iyal fusak ya, ada fusak, ada orang fasik. Dia muslim tapi fasik gitu loh. Ya, muslim tapi kacau gitu. Nah, ngaku-ngaku bahwa dia melihat bulan misalkan. Ya, dia mengaku-ngaku, "Oh, ini tanggal 29 Ramadan sore-sore saya melihat bulan. Maka besok tidak perlu puasa." Nah, khawatirnya ada orang fasik bilang begitu. Nah, lalu kemudian besok dengan tujuan agar besok dia tidak puasa gitu, karena memang besok dia tidak mau puasa. Tapi dia ngaku-ngaku saja. Khawatirnya seperti itu. Padahal dia tidak melihatnya, hanya ngaku-ngaku saja. Nah, ini disebut dengan saddid dzara'i. Saddid dzara'i itu adalah preventif, artinya menjaga dari munculnya kerusakan ya. Nah, atau keburukan ya. Saddid dzara'i atau saddid dzari'ah. Gitu. Nah, dikhawatirkan ada ngaku-ngaku yang seperti itu ya. Maka para ulama-ulama ini ya, Malik, Abu Hanifah, Ahmad mengatakan la yuftiru, tidak boleh berbuka. Artinya besoknya harus tetap berpuasa. Itu alasannya. Nah, walidzalika qala Syafi'i. Lalu kemudian Imam Syafi'i berpendapat jika orang yang melihat bulan ini bukan orang fasik ya, dia benar-benar beriman tapi cuma dia doang yang melihat sendiri, in khafa at-tuhmata amsaka anil akli wasyurbi waqtaqadal fitrah. Maka kata Imam Syafi'i ini, kalau orang benar-benar soleh tapi dia melihat bulan tapi sendirian saja, maka baginya harus apa ini? Harus waqtaqadal fitrah. Harus meyakini bahwa hari besoknya dia tidak berpuasa. Gitu. Jadi makanya Imam Syafi'i mengatakan apa? Yuftiru. Maka dia harus berbuka. Karena bagaimana mungkin dia berpuasa sedangkan dia melihat bulan? Berarti sama saja dia berpuasa di 1 Syawal. Gitu. Dan sedangkan 1 Syawal itu hari Idul Fitri. Dan hari Idul Fitri itu haram untuk berpuasa. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Maka dia jangan berpuasa. Maka ia mengatakan yuftiru. Sekalipun hanya dia doang yang melihat, tidak ada persaksian yang lain. Maka bagi dia tidak boleh berpuasa. Dia harus berbuka. Karena meyakinkan buat dia sendiri. Ya. Bahwa tidak mungkin berpuasa pada tanggal 1 Syawal, karena itu haram berpuasa di hari Idul Fitri. Nah, itu perbedaannya. Wasada Malik, sedangkan Imam Malik punya pendapat yang agak berbeda ya. Wasyazza bahkan dikatakan ini agak aneh. Man aftara wa qad ra'a al-hilala wahdahu fa'alaihi al-qada' wal kafarah. Nah, ini. Tadi kan Imam Malik mengatakan bahwa la yuftiru, tidak boleh berbuka bagi orang yang melihat dia sendiri bulan ya. Dia sendiri yang melihat bulan ya di tanggal 29 Ramadan sore hari, maka besoknya dia, kalau dia tidak berpuasa besoknya tanggal 30 Ramadan dia tidak berpuasa dengan alasan tanggal 29 sore dia melihat bulan, maka dia harus mengkodok puasanya dan juga membayar kafarah, menebus dosa. Nah, ini ya. Sedangkan Imam Syafi'i justru malah harusnya orang ini tidak
berpuasa. Tapi kalau menurut Imam Malik, kalau dia tidak berpuasa malah harus qada dan bayar kafarah. Wa qala Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa alaihi al-qada faqat. Ya, sedangkan Abu Hanifah mengatakan dia qada saja, tidak perlu kafarat. Nah, di sini. Jadi menarik. Jadi menurut Imam Syafi'i, orang yang melihat bulan, ya, bulan Syawal maksudnya, di sore hari tanggal 29 Ramadan, karena dia hanya sendiri, tidak ada persaksian dari yang lain, maka menurut Imam Syafi'i dia harusnya tidak berpuasa. Sedangkan menurut Imam Malik, dia tetap harus berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka dia harus qada dan kafarah. Dan menurut Imam Abu Hanifah, dia harus qada saja. Ya, jadi perbedaan pandangan kalangan ulama itu biasa saja. Tinggal bagaimana kita selaku muttabi ingin ikut mazhab siapa? Apa mazhab Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi atau Ats-Tsauri atau mazhab yang lainnya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.